Inara, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih Kak? Boleh sedikit dong Kak? Itulah detik-detik Inara Rusli ketika mendatangi Polda Metro Jaya didampingi kuasa hukumnya. Jika sebelumnya Inara begitu yakin dan pede ketika menghadapi juru warta, namun kali ini istri Siri Insanul Fahmi itu tampak pucat pasi dan sama sekali tak buka suara. Meski diberondong pertanyaan, Inara diam seribu bahasa. Lantas benarkah Inara pasrah dengan laporan Wardah Tina Mawa, istri sah insan terkait dugaan perzinahan dan perselingkuhan? Apalagi jalur satu-satunya bertemu dengan Mawa lewat restoratif justice tak bisa ditembus. Kabarnya gitu kabarnya. Kabarnya gimana Kak Inara? Minta perlindungan ya ke PPA ya. Iya minta perlindungan ya Kak ya. Perlindungan sama siapa Kak? Tepatnya laporan Mawa hingga sampai di tahap ini membuat Inara dan Insan gelagapan. Apalagi jika izin menjadi istri kedua Insan tak bisa didapat, maka Inara tak bakal bisa melakukan isbat nikah. Dan jeruji besi pun sudah siap menunggu dua sejoli yang tengah dimabuk cinta, namun terganjal restu istri pertama. Lantas benarkah gertakan Inara dan Insan dengan membuat laporan dugaan ilegal akses CCTV tak lantas membuat Mawa ciut dan mundur selangkah pun? Dan karena itu pula Inara dan Insan hopeless. Pemirsa, jagat maya dibuat heboh oleh sosok guru yang wajahnya mirip Juliani Prasnini alias Jule, selebgram yang viral karena isu perselingkuhan. Namun wanita yang berprofesi sebagai guru bahasa Inggris bukan senang wajahnya mirip Jule, tetapi malah risih lantaran saat pertama kali mengajar, murid-muridnya memanggil dirinya dengan sebutan Jule. Peristiwa kebakaran di sekolah elit kawasan Jakarta Utara bikin heboh warganet. Di sekolah itu pula, dua putri Ruben Onsu dan Sarwenda, Thalia dan Tania sekolah. Beredar video di jejaring maya, api masih berkobar dan asap membumbung tinggi di atas gedung sekolah. Tentu saja kebakaran yang disebabkan karena sambaran petir itu membuat panik Sarwenda dan juga Ruben. Beruntung gedung yang terbakar itu bukan tempat Tania dan Thalia menimba ilmu hingga keduanya dalam kondisi baik. Sempat panik dan khawatir nggak sih? Ya pastilah, namanya anak pasti panik, khawatir gitu, tanya dan langsung update, kelihatan dikasih lihat sekolah tuh langsung sih, maksudnya langsung benar-benar ada tindakan. Kebetulan Thalia lagi istirahat di rumah karena badannya lagi kayak kurang fit gitu, lagi rada pilek. Aku kan nggak mau, maksudnya kadang sekolah banyak anak-anak lain, takutnya malah nularin gitu. Jadi Thalia kebetulan lagi nggak masuk, Tania masuk. Rasa khawatir itu mereda ketika lokasi kejadian dengan tempat kedua anaknya belajar jaraknya cukup jauh. Dan saat peristiwa itu terjadi, Thalia memang tak sekolah lantaran tengah sakit. Namun Tania masih terus melanjutkan proses belajar mengajar lantaran gedung tempatnya belajar jauh dari tempat kejadian. Tapi sayangnya, Betran Peto justru tak mengetahui jika sekolah adik-adik tercintanya mengalami kebakaran. Kebetulan sekolah anak-anak tuh gedungnya ada banyak nih. Jadi itu di gedung yang sana jauh, kan jauh dari gedung Nia. Tapi dari sekolah kalau mau dijemput gak apa-apa. Tapi kalau enggak mau lanjutin juga gak apa-apa. Tapi kebetulan di kelasnya Nia semuanya bilang mayoritas nggak usah dijemput gitu. Kayak karena beda gedungnya jauh dan semuanya udah terkendali aman. Oh ya? Iya. Masa tempat adikku? Iya. Masa di sekolah? Di Suci, di Pik. Masa? Iya, aku tadi ke sana. Enggak. Aja aku telepon. Bisa jadi ketidaktahuan Betran lantaran saat ini ia sudah pindah ke rumah sang ayah Ruben Onsu di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Menariknya, Ruben telah menyiapkan kamar khusus untuk Betran tidur. Untuk memenuhi kebutuhan kamar tidurnya, Ruben pun mengajak Onyo, biasa Betran Peto disapa, untuk membeli furniture dari mulai tempat tidur mewah, bangku, dan lain-lain. Ibrahim Rishad atau yang akrab disapa Ohim akhirnya buka suara usai dirinya dihujat habis-habisan oleh netizen se-Indonesia akibat pernyataan kontroversialnya yang menolak jika Salsabila istrinya memilih jadi ibu rumah tangga. Ohim mengaku sempat mengalami tekanan psikis.
Ohim menyadari semua itu konsekuensi yang harus ia terima dari pernyataannya yang kontroversial. Tapi ia bersyukur Salsabila Adriani istrinya tak merasa terganggu dengan hujatan netizen hingga melabeli dirinya sebagai pria red flag. Padahal netizen tak hanya menghujat Ohim tetapi juga menyerang sang ibu mertua, dalam hal ini Mama Salsa, yang geram dan membalas hujatan netizen lewat unggahannya di media sosial. Lucu ya kalian, orang bahagia dan berkecukupan digosipin yang enggak-enggak. Tetap semangat dan berkarya anak-anakku. Tentu saja unggahan Mama Salsa tersebut langsung banjir komentar miring netizen. Bu, kalau gosip mah suka nggak bener? Lah, ini kan podcast mantunya sendiri yang ngomong. Dari mana gosipnya? Punten. Yang ibu bikin story itu bukan gosip loh, melainkan fakta yang diomongin langsung sama Ohim. Dukungan ibu mertua mampu meyakinkan Ohim untuk bisa melewati masalah ini. Ia pun memastikan kehidupan rumah tangganya bersama Salsa baik-baik saja. Kedepannya, suami Salsa itu juga berjanji untuk introspeksi diri dan lebih berhati-hati dalam bertutur kata. Viralnya e-book Broken Strings karya Aureli Moremans yang menyeret nama Robby Tremonti hingga membuat Robby emosi dan akhirnya angkat bicara dengan membeberkan sederet fakta hingga diduga mengancam akan menghilangkan buku Broken Strings. Rupanya juga menyeret sederet nama selebriti diantaranya Hesti Purwadinata yang mengaku mendapat ancaman dari Robby. Namun kemarin di hadapan awak media, Robby akhirnya membantah tudingan tersebut. Benarkah Robby sakit hati lantaran Hesti dianggap ingin memblokir dirinya dari industri hiburan tanah air? Benarkah lantaran tak mendapat tanggapan dari Hesti dan Edo, Robby mengancam akan melaporkan pasangan selebriti ini ke polisi? Selain Hesti, nama Nikita Willy juga ikut terseret setelah dalam bukunya Aureli membeberkan fakta pernah dibully oleh artis terkenal di kala itu. Pengakuan Aureli seolah makin menguatkan dugaan jika Nikita yang melakukan bullying terhadap Aureli, lantaran kala itu Nikita dikenal sebagai ratu sinetron yang permintaannya akan dituruti oleh pihak production house, termasuk jika ia ingin menyingkirkan pemain yang attitude-nya dianggap tak baik. Baru-baru ini publik dibuat heboh dengan beredar Riders Fajar Sad Boy yang begitu mewah. Sebuah akun media sosial membagikan tangkapan layar percakapan seseorang yang mengaku sebagai manajer Fajar. Percakapan tersebut berisi rincian riders yang harus dipenuhi pihak panitia saat mengundang Fajar Sad Boy. Dalam tangkapan layar tertulis beberapa permintaan Fajar, mulai dari fasilitas mobil Alphard, nasi padang kotak dari restoran tertentu, hingga anggur Masca tanpa biji dan gelato rasa leci. Lucunya, untuk urusan make up, sahabat Amanda Manopo itu juga minta menggunakan brand ternama asal Paris. Sontak bocornya Riders Fajar Sad Boy membuat kaget publik. Banyak yang tak percaya jika Riders Fajar serumit itu. Sangat jauh berbeda dengan penampilannya yang sederhana. Apalagi Fajar pernah mengungkapkan rider dirinya saat bincang-bincang bersama Raditya Dika.